hanya seonggok bangunan sebenarnya. Tapi yang perlu kita bangga terhadap leluhur kita, bangunan ini tidak pakai semen. Bangunan berdiri ini tidak pakai besi di era itu. Iya. Hanya tumpukan batu. Tetapi Bapak bisa lihat itu semua tidak presisi loh bentuknya. Tidak sama batunya yang disusun. Ya kan? Dia hanya ditumpuk. Ini salah satu candi yang sebenarnya banyak cerita tentang kebajikan. Tetapi kita tidak cerita tentang sejarah agamanya, tapi kita juga kita bicaranya adalah secara arsitektural. Bayangin batu disusun tingginya seperti itu tanpa ada pengait, tidak perekat. Kedua, di era itu ini kan di kerajaan Sailendra itu antara antara mulainya kan antara 6, 8 lah taruh. 8, abad 8 dia sudah memikirkan yang namanya drainase. Kenapa saya bilang drainase itu luar biasa? Karena drainase itu ada buangnya air supaya dia tidak namanya banjir lah, istilah ngembeng ya. Jadi dia sudah perhitungkan itu detail. Kenapa? Karena saya penting, karena di dalam sini ada ruangan isinya 3 patung, besarnya adalah 2,6 meter. 2,6 meter. Dan di dalam ruangan itu ada tempat orang berdoa. Jadi kalau dia tidak menggunakan sistem drainase, maka air itu akan ngerembes. Kenapa? Karena dia tidak pakai perekat tadi. Di celah-celah batu akan masuk airnya dan akan jatuh di ruang tersebut. Bisa bayangin gitu. Kedua, ini bangunan kan sudah lama, terutama yang bagian tengah. Jadi kalau kita lihat ada sejarahnya, dia pernah direstorasi, tetapi dia kan ratusan tahun sebelumnya juga tetap sudah berdiri. Contohnya kayak Borobudur apa segala. Jadi luar biasa, ini adalah sejarah arsitektur leluhur kita yang luar biasa. Ukirannya, ornamennya, semua drainase talangnya itu dia buat sedemikian rupa. Itu kan kayak ada ornamen, pernah dilihat di sana? Itu ada bolongan tengah, itu tempat buangnya air. Kalau kita bisa masuk ke sana, nanti kita lihat itu ada kayak selokan. Jadi semua ini sudah didesain dari dulu oleh leluhur kita. Yang zaman dulu juga mungkin belum ada jurusan arsitektur. Kita bicara itu. Tapi kalau yang lain-lain mungkin ada ahli sejarah yang lebih penting. Tapi kalau saya bicara arsitektur karena kami pernah belajar tentang arsitektur. Jadi saya bilang sangat luar biasa, sangat indah. Ukirannya penuh dengan cerita kebajikan, tetapi detail ornamennya itu artistik. Dan pahatan yang ada di Indonesia, leluhur kita lebih dalam pahatan. Saya berani jamin, lebih tegas. Ratusan tahun bisa dilihat masih kelihatan seperti itu. Dan dulu belum ada mesin geraji, manual. Coba semua bayangin berarti. itu detailnya seperti itu. Bisa halus ya. Kita harus bangga. Kita harus bangga itu. Jadi balik lagi pesan saya, cintailah kebudayaan asli Indonesia, karena sebenarnya banyak sekali nilai dari leluhur kita yang kalau kita gali dari keilmuan kita sekarang itu sangat luar biasa. Kita belajar di universitas untuk belajar sebuah bangunan. Mereka dulu hanya angan-angan dan ingin berdoa, tapi dia ingin yang terbaik, dan hasil karyanya sampai sekarang bisa dilihat. Boleh dilihat ini, begitu indahnya. Kalau kita bisa sayang ini lagi ditutup karena pandemi. Kalau tidak kita bisa detailnya boleh lah. Memang ada beberapa bagian ini tidak bisa direstorasi, tetapi dengan wujud segini aja kita sudah bisa mendapat gambaran bahwa arsitektur leluhur kita luar biasa. Oke. Jadi jangan terlalu ke barat-baratan, karena kita punya sejarah yang cukup mengesankan. Bangga jadi orang Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih.